Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Landari, NIM 18042209, mata kuliah Politik Kebijakan Publik, dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri SAP, MPA. Video kali ini saya akan membahas mengenai contoh kasus kebijakan publik sebagai sebuah produk politik. Itu undang-undang yang mana tidak seorang pun bisa membantahnya. Perumusan kebijakan publik itu diproduksi dari ruang pemerintah daerah. Nah, pada contoh kasus yang dapat saya ambil pada permasalahan pokok yang terjadi pada kota-kota besar seperti tingginya tingkat kriminalitas, itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Kemudian kemacetan lalu lintas pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dari undang-undang tersebut terdapat sebuah proses di mana hasil akhirnya berupa sebuah kebijakan. Pelaksanaan kebijakan itu merupakan kegiatan praktis dan konseptual seperti yang ditekankan dalam proses legitimasi. Dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan, diperlukan adanya pengendalian ataupun pengawasan sepanjang waktu. Saya ambil contoh dari warga yang mengendarai kendaraan yang menuju ke tempat pekerjaannya dan sebaliknya pulang ke rumah. Mereka dihadapkan kepada persoalan kemacetan lalu lintas. Di samping persoalan lalu lintas juga dibarengi dengan polusi udara yang berasal dari knalpot kendaraan penggunaan jalan. Persoalan kemacetan dan polusi udara tentu bukanlah peristiwa yang terjadi begitu saja, melainkan diakibatkan oleh apa yang sering kita sebut dengan kebijakan publik. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menekankan pembangunan jalan-jalan besar membantu menekan rendah tingkat harga bahan bakar minyak atau BBM. Kemudian terdapat pada Undang-Undang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual enceran bahan bakar minyak. Namun pada sisi yang lain juga nampak kurangnya perhatian terhadap sistem pengangkutan umum. Apakah kebijakan-kebijakan lain yang telah menghasilkan sistem transportasi yang lebih memuaskan atau tidak? Namun demikian, yang menjadi persoalan pokoknya adalah kemacetan lalu lintas dan polusi udara di beberapa kota besar di Indonesia hingga kini bukanlah hal yang terjadi secara alamiah. Tapi kebijakan publik telah menyebabkan banyak hal yang membentuk situasi perkotaan seperti yang terjadi saat sekarang ini. Kebijakan sangat besar pengaruhnya bagi penghidupan manusia, oleh sebab itu perlu dicari upaya untuk mendorong perubahan kebijakan dan hukum yang lebih berpihak kepada masyarakat. Dalam konteks ini terdapat beberapa upaya yang umum dilakukan, yaitu pertama, penyediaan informasi untuk mendukung kebijakan dan praktik pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Yang kedua, mendukung proses partisipasi dalam perumusan di semua tingkatan. Yang ketiga, meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dari pengambilan keputusan publik. Salah satu tujuan penting desentralisasi memisahkan fungsi penyediaan pelayanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pendanaan. Keempat, membantu perencanaan, penyusunan peraturan, dan pelaksanaan perundang-undangan yang penting bagi masyarakat. Yang kelima, mendorong penerapan kebijakan redistribusi dan menyediakan jaring pengaman sosial yang secara langsung menguntungkan kelompok masyarakat. Yang keenam, mengembangkan pasar yang adil dan kompetitif. Yang ketujuh, menyediakan dukungan bagi organisasi setempat untuk menerapkan proses dan tata laksana yang berpihak kepada masyarakat. Yang kedelapan, meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan seperti mengurangi resiko, mengefektifkan regulasi, dan memastikan proses yang adil dan lain-lain. Dengan upaya tersebut diharapkan bisa mendapatkan timbal balik terhadap apa yang telah diupayakan. Dalam proses ini, selain bersifat evaluatif, tetapi juga harus bersifat empiris dan normatif. Kemudian pada akhirnya mampu memberikan gambaran yang jelas kepada pembuat kebijakan dalam rangka mengambil keputusan yang tepat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait studi kasus yang telah saya temukan dan saya baca.
Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.